Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiatun, kelas H, PGSD, NPM 03200123. Di sini saya akan menjelaskan isi bab 2 skripsi tentang tinjauan teori, kajian penelitian yang relevan, kerangkaitis, pikir, dan teori. Baik, 1. Tinjauan teoritis merupakan pendekatan teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan persoalan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan semiotika. Yang kedua, kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Baik, yang ketiga, kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi film level, regional level, cultural distance, dan markas success. Selanjutnya, hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Dalam struktur penelitian utamanya, penelitian kuantitatif, hipotensi menjadi poin yang penting dalam penelitian. Selanjutnya, cara memilih teori yang baik, cara menyajikan teori. Yang pertama yaitu menentukan variabel penelitian. Dalam sebuah penelitian kualitatif, sebaiknya variabel adalah hal pertama yang harus dikumpulkan. Variabel yang sudah terkumpul bisa dikategorikan. Kemudian dari kategori tersebut bisa ditentukan jenis metode yang akan digunakan untuk analisis variabel yang baik dan variabel yang masih relevan. Dengan penelitian bisa diukur dan bisa diamati. Yang kedua, mengambil sumber referensi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengambil referensi yang berasal dari berbagai jenis sumber. Misalnya, mengambil referensi dari buku, publikasi ilmiah, laporan penelitian, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan juga glosarium. Semua sumber referensi tersebut dapat dijadikan sumber referensi yang paling utama. Sumber referensi memiliki peran yang sangat penting dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Ketiga, menyortir referensi relevan. Jika referensi telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu memilih referensi mana uang akan digunakan benar-benar relevan dengan topik penelitian. Untuk referensi yang tidak digunakan, sebaiknya langsung disingkirkan dan disimpan untuk referensi yang akan digunakan. Selain relevan, referensi yang digunakan juga harus kredibel dan bisa. Keempat, mencari dan membandingkan variabel. Dalam sebuah penelitian, variabel adalah komponen utama yang menjadi titik perhatian. Saat membuat kajian teori, sebaiknya para peneliti membandingkan, mencari, dan menentukan kedudukan dari berbagai macam variabel yang tersedia. Kelima, mengambil dan membandingkan variabel. Karena kedudukan variabel sangat penting di dalam sebuah penelitian, maka para penelitian harus menguji, mengambil, menentukan, dan membandingkan posisi dari variabel yang digunakan. Menempatkan variabel tersebut dapat dilakukan berdasarkan kronologika, teori, dan juga dampaknya. Keenam, membaca topik penelitian. Langkah selanjutnya adalah membaca topik penelitian. Peneliti harus benar-benar mempunyai topik penelitian yang sesuai dengan variabel. Ketujuh, memaparkan teori. Setelah itu, penelitian perlu memaparkan teori yang telah dikumpulkan dan harus menyortirnya sebagai landasan penelitian. Usahakan untuk menggunakan bahasa sendiri dalam melakukan tahap ini dan disesuaikan dengan isu yang dibahas. Kedelapan, mencantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Peneliti wajib mencantumkan sumber referensi yang sudah digunakan atau dikutip. Hal ini bertujuan agar peneliti terhindar dari plagiarisme. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.